Selamat pagi, Shalom anak-anak. Pagi hari ini kita belajar kembali Pendidikan Agama Kristen kelas 3. Kita belajar Allah berkuasa atas alam semesta. Mazmur 104 ayat 133, Markus 4 ayat 35-41. Allah berkuasa atas alam, artinya Allah memiliki wewenang menentukan alam yang sudah dijadikan menurut rancangannya. Kuasa Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada, artinya Allah lah yang berkuasa atas alam semesta, wewenang. Tuhan yang mempunyai hak untuk menentukan apa yang akan terjadi atas seluruh ciptaannya. Nah, bukti bahwa Allah masih berkuasa hingga saat ini dan selama-lamanya adalah adanya keteraturan alam semesta. Contoh, matahari terbit dari timur karena gerak bumi berputar pada porosnya. Jadi ini kemahakuasaan Tuhan. Manusia tidak bisa mengubah matahari terbit dari barat, hanya dari timur. Lalu adanya kelangsungan hidup. Contoh, makhluk hidup berkembang biak dan bertumbuh. Contoh, rumput-rumput, pohon-pohon, bahkan hewan-hewan, semua berkembang, bertambah banyak, dan mereka bertumbuh. Itu di bawah kuasa daripada Tuhan. Manusia bisa mungkin menciptakan tumbuh-tumbuhan, tapi yang memberi hidup segala makhluk tumbuhan itu adalah Tuhan. Kuasa Allah di dalam penciptaan. Kita ingat kembali, penciptaan yang pertama adalah Allah pada mulanya gelap. Lalu Allah itu bersabda atau berbicara, jadilah terang. Pada mulanya tidak ada langit. Allah bersabda, jadilah bentangan. Pada mulanya belum ada tanah tempat menumbuhkan tanaman. Allah bersabda, jadilah daratan dan tumbuhan. Itu ya hari yang ketiga. Yang keempat, pada mulanya belum ada penerang di langit, jadi masih gelap gulita. Allah bersabda, jadilah surya, bulan, bintang, ini matahari, semua untuk menerangi kegelapan yang ada di langit dan di bumi. Lalu yang kelima, pada mulanya belum ada kehidupan, baik di air, di udara, belum ada makhluk-makhluk hidup. Lalu Allah bersabda, jadilah burung-burung di udara, ikan-ikan, dan segala makhluk. Pada hari yang keenam, pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Lalu Allah bersabda, jadilah hewan dan jadilah manusia. Jadi anak-anak, itu penciptaan Tuhan, Dia berkuasa hanya dengan berkata semua jadi. Hanya manusia yang diciptakan dengan tangannya. Ini adalah nyanyian untuk segala makhluk atas pemeliharaan dan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi Mazmur itu menjelaskan bahwa di alam semesta ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena itu kita sebagai ciptaan, kita pun harus bersyukur atas karya Tuhan. Markus 4:35 di situ adalah kuasa Allah yang tak terbatas. Dia berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, bahkan angin, badai yang merusak dan membinasakan orang percaya itu bisa dihentikan oleh Tuhan. Ya, kuasa Yesus atas alam atau angin. Kita lihat bagaimana angin ribut diredakan. Ini contoh kemahakuasaan Tuhan atas alam semesta. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak.
membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tidur di buritan di sebuah tilam. Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Baik anak-anak, sampai di sini Tuhan memberkati.